Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. 20 Juni 2024 server Pusat Data Nasional Sementara Kominfo mengalami gangguan yang berdampak pada terhambatnya beberapa layanan publik. Menurut Badan Cyber dan Sandi Negara, Pusat Data Nasional mengalami serangan cyber ransomware, di mana data-data di dalamnya terkunci dan peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Sejak Kamis dini hari 20 Juni 2024, server Pusat Data Nasional Sementara milik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan. Gangguan Pusat Data Nasional Kominfo menyebabkan layanan Direktorat Jenderal Imigrasi terganggu selama 2 hari, yaitu pada Kamis hingga Jumat 21 Juni 2024. Namun Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS tak hanya diperuntukkan bagi Ditjen Imigrasi, melainkan pusat penyimpanan dan pengelolaan data seluruh instansi pemerintahan di Indonesia, serta berisi ribuan data untuk melayani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah pun membuka suara melalui Badan Siber dan Sandi Negara, mengakui gangguan Pusat Data Nasional Sementara yang terjadi sejak Kamis disebabkan oleh serangan siber perangkat keras perusak atau ransomware Brainshipper, varian dari ransomware Lockbit 3.0. Data-data di dalamnya pun terkunci dan peretas meminta tebusan yang fantastis sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 131 miliar rupiah jika ingin data di PDN yang terenkripsi atau terkunci kembali dibuka. Saat ini BSSN bersama Cybercrime Polri dan Telkom Sigma masih terus melakukan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik. Dan karena PDN saat ini masih dalam perbaikan, BSSN fokus memulihkan layanan publik yang terimbas dari adanya serangan cyber yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara. Media Tawadu, Muhasin Jalal, Dai TV. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Alphonse Tanujaya selaku pengamat keamanan cyber Vaksincoms. Pak Alphonse. Selamat siang, Pak. Siang. Baik, Pak Alphonse, kita masuk ke dalam pembahasan. Pak Alphonse, ini kan sudah menyiapkan tim cyber begitu dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah ada kemungkinan datanya akan kembali? Karena kita tahu ini sekitar 200 instansi yang kebobolan begitu. Artinya data-data pentingnya bisa kemana saja? Oke. Kalau ditanya datanya kembali ini, jadi tahu-tahu kepala jadi gatal nih. Oke. Jadi kalau kita menjadi korban ransomware, data kita dienkripsi oleh pembuat ransomware. Nah, waktu mengenkripsi itu mereka bikin satu pasang kunci, satu gemboknya, satu kuncinya, itu secara digital ya. Lalu kuncinya dia pegang, itu namanya private key, gemboknya dipakai untuk ngunci data kita. Dan di dunia ini, hanya dia yang punya kuncinya, nggak ada orang lain yang punya. Jadi di situ masalahnya. Karena itulah maka kita harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang bikin ransomware masuk ke sistem kita. Kalau masuk ya seperti hari ini, siapapun di dunia ini nggak ada yang bisa buka data yang udah dikunci dengan private key yang dibuat oleh pembuat ransomware ini. Artinya langkah satu-satunya bernegosiasi dengan yang punya kunci? Jadi gini, kalau mau datanya balik dengan cara dekripsi, kita dapatkan kuncinya. Apakah itu bernegosiasi atau hal lain? Tapi itu kan memberikan presiden yang buruk. Dan ini malah akan memancing lebih banyak ransomware lagi. Karena wah ini dia mau bayar nih gitu loh. Korbannya bersedia bayar nih. Nah harusnya itu jangan dilakukan. Nah, tetapi memang kita perlu belajar dari hal ini, harusnya ada backup yang baik. Saya duga backupnya ada, tapi ada di segmen yang sama dengan server yang utama. Jadi ketika di-encrypt, backupnya juga kena. Nah, harusnya juga backupnya dilakukan secara cold backup atau backup dingin, ya kan? Atau backup on premise yang offline. Jadi kalau terjadi sesuatu, itu masih ada backupnya. Ini kita lihat contohnya di imigrasi, mereka 2 hari terganggu, lumpuh, tapi hari ketiga udah mulai normal.
Jadi mereka ada backup sendiri di imigrasi, dia up di server yang di cloud yang lain di Amazon, lalu sekarang mereka bisa melayani, walaupun belum sempurna ya, paspornya masih semoga cepat bisa kembali. Jadi memang kalau kita pakai layanan di cloud, kita bertanggung jawab untuk data kita. Contohnya kalau misalnya kita pakai AWS, saya pakai Google atau apa, backup data itu tanggung jawab saya. Tapi kalau sampai satu saat servernya si AWS atau servernya si Google kena, walaupun harusnya nggak boleh kena ya. Kalaupun kena, data saya kan ke-encrypt di sana. Saya memang bisa menuntut ke sana, tetapi ada baiknya saya backup sendiri juga. Saya backup di tempat lain. Apakah saya backup di Azure atau saya backup di eksternal hard disk saya gitu. Nah itu memang saya harus konservatif. Itu pribadi. Apalagi ini lembaga pemerintah yang mengelola data banyak orang, itu memang mereka harus ada langkah-langkah seperti itu. Saya pikir ini jadi pelajaran berharga lah. Jadi memang ya kita mengalami kerusakan. Kerusakannya apa? Jadi waktu pindah ke PDN, pasti datanya masih lengkap. Contoh misalnya pindahnya 1 Januari. Jadi data sampai 1 Januari 2024 itu kan ada di server lokal, dipindahkan ke PDN. Nah, dari 1 Januari sampai hari ini, katakan 25 Juni, itu ada transaksi segala macam. Kalau di backup, kamu aman. Kalau kamu nggak backup, ya sudah, selesai data kamu 1 Januari 2024 sampai hari ini, itu hilang, ke-encrypt di PDN. Tapi kalau kemarin kamu disiplin, sempat backup, taruh di lokal, itu akan kembali. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sistem backup, ini kan banyak yang tergantung dengan Pusat Data Nasional begitu. Banyak lembaga yang tergantung pada Pusat Data Nasional. Bahkan beberapa lembaga servernya down begitu. Akhirnya berusaha untuk dikembalikan oleh BSSN. Apakah langkah yang dilakukan BSSN sejak kejadian dikatakan cepat atau sebaliknya? Oke, saya dalam hal ini saya apresiasi BSSN dan Kominfo. Apresiasi dalam arti apa? Bukan dia yang menyebabkan masalah ini, dia jadi tameng. Dia yang dimarahin orang, dia harus bertanggung jawab, dia harus press release. Jadi di sini kita harus belajar bahwa kalau mau belajar, mau maju, itu harus biasakan bertanggung jawab. Jadi jangan BSSN kasihan, kayak apa? Dia kayak operator di airport yang kerjanya, kami mohon maaf, pesawat ini terlambat atau apa. Itu bukan salahnya dia gitu loh. Yang secara infrastruktur tidak dilibatkan sebelumnya gitu ya? Betul, mereka nggak bisa apa-apa. Kita apresiasi mereka bersedia untuk ini, dan tolonglah lain kali dengarkan BSSN ini. Kalau mereka memberikan apa, tolong didengarkan. Dan apa yang dilakukan sekarang oleh penyelenggara di sini dalam hal ini mungkin Telkom Sigma ini ya paling nge-recover dari data yang ada. Jadi tadi lembaga-lembaga yang ada, backup lamanya mana, sampai terakhir dia ke PDN dia bisa, tapi mungkin risikonya dia akan kehilangan data waktu pertama kali dia ke PDN tanggal berapa, sampai hari ini mungkin itu ke-enkripsi. Moga-moga di backup, dia bisa restore. Kalau dia nggak backup ya itu hilang, itu terenkripsi. Nah kalau ngomong peluang untuk dekripsi, secara teknis hari ini susah, tetapi menurut perkiraan saya, moga-moga benar, dalam waktu 5-10 tahun, ada kemungkinan kita bisa pecahkan dekripsi ini. Jadi datanya tolong simpan saja berapa tera, simpan yang terenkripsi itu. Kalau memang ada data yang 1 Januari sampai hari ini itu disimpan, nanti teknologi cepat sekali. Ini ada AI, ada kuantum ini, kalau udah keluar itu pecah dengan tidak sulit gitu loh. Atau si Lockbit ini ketangkep. Nah kalau ketangkep, kunci kita tinggal copy. Kira-kira itu sih yang saya sarankan. Saya ingin Anda menanggapi hal ini. Baik, bagaimana pelaksanaan pembangunan Pusat Data Nasional yang seharusnya melibatkan BSSN? Ini juga tertuang pada Perpres tahun 95 tahun 2018. Seharusnya melibatkan BSSN, tapi ini tidak. Ketika sudah terjadi, baru BSSN dilibatkan untuk menanggulangi. Tanggapan Anda? Mungkin porsinya perlu diberikan lebih besar. Ada komunikasinya. Dan kalau bisa, saya sarankan berikan kesempatan yang sama kepada pemain lokal, jangan sesama lembaga pemerintah juga. Kalau dalam kasus ini kita lihat bahwa terjadi kebocoran data, jadi terjadi peretasan, bukan kebocoran data. Nah, lalu ini antar lembaga mungkin ya udahlah ini sesama lembaga pemerintah, udah maklumi aja gitu.
nggak boleh begitu, harusnya profesional. Dalam contohnya, imigrasi ini pengguna layanan. Lalu PDN ini adalah penyedia layanan. Kalau imigrasi contohnya dia pakai AWS hari ini, semua SLA-nya tuh jelas, Service Level Agreement-nya. Harus up 99%. Lalu kalau down berapa jam, dendanya apa? Ya. Down sehari, dendanya apa? Itu nggak pernah terjadi, down sehari. Ini down 5 hari, 6 hari. Lalu kalau datanya bocor, sanksinya apa? Kalau semua itu dijalankan dengan baik dan ditaati, yang mengelola pusat data ini akan sangat hati-hati. Kenapa? Kalau data bocor, dia bisa masuk penjara. Kalau dia mati lebih dari berapa jam, dia bisa mengalami kerugian luar biasa besar gitu loh. Nah, karena hal ini yang kurang dilakukan SLA-nya dengan baik, nah ini yang makanya jadinya kelihatannya tidak diperhatikan dengan baik. Kalau diberikan kesempatan kepada provider lokal, jangan cuma sesama pemerintah aja gitu loh. Provider lokal kan banyak lokal di Indonesia yang mereka juga bagus gitu loh. Nah nanti kita bisa dapat seperti Alibaba di Cina yang hari ini bisa bersaing dengan Amazon, dengan Google dan Azure gitu loh. Kita kan harapkan bisa begitu. Baik, artinya harus ada usaha preventif yang tepat, jelas begitu sehingga membangun security officer yang baik dan aman bagi sistem pendataan data nasional kita. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Alphonse, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan kami dengan Alphonse Tanujaya selaku pengamat keamanan cyber dari Vaksin.com. Pak Alphonse. Ya Akbar. Pertanyaan besarnya adalah jika datanya sudah tidak kembali lagi, artinya kita fokus ke mitigasi ke depannya begitu ya. Sebenarnya Pak Alphonse membangun security officer yang baik atau sistem pengamanan yang baik ini seperti apa sih Pak? Ini sebenarnya pengetahuannya, caranya semua itu ada. Ya. Ada ISO 27001, cara maintain data center itu semua ada. Kita tinggal Google, kita tinggal download. Yang susah itu menjalankannya. Jadi ibaratnya kita mau diet, semua orang tahu kalau kamu makan terlalu banyak, makan terlalu sering, makan karbo, makan mie manis terlalu banyak, kamu akan gemuk dan kalau mau langsing kamu diet. Kamu diet mungkin kamu bisa lakukan itu sehari, 2 hari, seminggu. Wah, tapi udah itu balik lagi ke kebiasaan lama lagi. Makan lagi, banyak lagi, minum gula lagi gitu kan. Sama seperti security. Security ini kita harus mengubah kebiasaan. ISO 27001 sebagai contoh, itu kayak skripsi gitu. Bacanya aja pusing, panjang. Yeah. Nah, kalau kamu mau mengamankan data, kamu harus laksanakan itu semua. Nah, itu yang susah. Jadi gambaran kira-kira seperti itu, pengetahuannya ada di sana, bukannya tidak ada, bukannya sulit, semua pengetahuannya ada, tapi yang sulit adalah kedisiplinan untuk menjalankannya. Berarti jika data pemerintah bobol, ini kan negara begitu Pak Alphonse, artinya pemerintah tidak disiplin dong untuk menjaganya. Betul, kedisiplinan untuk menjalankan standar yang baik itu jelas tidak ada. Kenapa? Kalau memang standarnya jalan, walaupun berhasil di-encrypt, ya masih ada backup lainnya gitu loh. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa, oh ini yang penting gue udah backup, ada server yang lain. Nggak taunya server di segmen yang sama berhasil diserang juga. Apakah BSSN yang tidak dilibatkan dalam membangun desain PDN, begitu ya, sehingga visibilitas anomali trafficnya sangat minim terhadap melihat bagaimana sistem PDM itu berlangsung, ini juga yang menjadi kunci permasalahan? Mungkin ada baiknya juga melibatkan BSSN. Jadi makin banyak pihak yang memberikan pandangan juga makin baik. Apalagi BSSN kan memang lembaga yang resmi dari pemerintah yang bertanggung jawab dan memiliki banyak pengalaman dalam berinteraksi dengan dunia digital. Jadi memang ada baiknya dilibatkan dengan cukup aktif ya. Baik, ini kan sudah juga diatur di Perpres nomor 95 begitu ya. Tapi tetap saja tidak dilibatkan. Apakah Anda melihat di sini ada ego sektoral instansi? Yang memang kadang-kadang sakit kepala juga. Jadi memang ya kalau memang tiap instansi pasti mementingkan instansinya. Lalu kalau ada anggaran semua di Indonesia ini
lembaga-lembaga memang fokusnya nih anggaran, gimana cara dapatkan anggaran dan bisa mendapatkannya, dan harusnya kan fokusnya melayani masyarakat gitu loh. Dengan apa yang ada, kalau misalnya anggaran nggak ada, bisa kreatif mencari bagaimana cara, karena lembaga-lembaga ini banyak diberi power yang luar biasa. Sebenarnya tidak harus menunggu anggaran atau apa tiap hari. Kalau menunggu anggaran itu sangat pasif gitu loh. Banyak peluangnya gitu loh, peluang yang positif ya. Memberikan enkripsi, memberikan pengamanan kepada dunia cyber Indonesia. Banyak perusahaan yang akan senang kalau diberikan layanan seperti itu, dan daripada jadi cost center, mendingan jadi income center gitu loh. Kalau memang bisa memanfaatkan, kan undang-undang posisi BSN sangat sentral, Kominfo juga sangat sentral. Jadi jangan cuma menyerap anggaran, tapi hasilkan income sendiri gitu loh. Dan ini percayalah akan jauh lebih besar hasilnya. Baik, ini kan tadi sudah dijawab bahwasannya datanya tidak bisa balik, tapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah pemerintah punya backup? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sistem backup di Indonesia ini sudah standar internasional? Kalau backup itu sebenarnya, kalau data itu backupnya harus pemilik data. Jadi contohnya kalau imigrasi, yang untuk data imigrasi, mereka yang paling bertanggung jawab atas backup datanya. KMK jadi bagian IT MK yang paling bertanggung jawab atas sistem IT-nya. Jadi andaikan di PDN terenkripsi, andaikan contohnya jangan PDN, saya pakai Google Cloud atau Azure. Lalu ceritanya karena satu dan lain hal, servernya Azure itu terenkripsi, data saya hilang semua kan. Tapi saya masih punya backupnya di lokal gitu loh. Walaupun saya pasti tuntut habis-habisan itu Azure atau Google Cloud, karena lu kok apa begitu, nama mereka akan hancur gitu loh. Nah, harusnya itu yang dilakukan. Baik, terima kasih Pak Alphonse telah berbagi pandangan terhadap kami. Semoga ini menjadi peristiwa terakhir begitu yang terjadi di Indonesia, peretasan yang terjadi di berbagai instansi termasuk instansi paling sentral PDN. Terima kasih Pak Alphonse, selamat beraktivitas. Selamat siang. Buah sukun tak hanya digoreng atau dikukus, kini sukun bisa diolah menjadi kue bolu, tinggi karbohidrat. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.